Mayoritas warga Israel dikabarkan beralih mendukung kesepakatan dengan pejuang Hamas. Hal itu untuk membebaskan semua sandera Israel dan mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, desakan agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mundur juga menguat. Sebanyak 74% responden di Israel mendukung pejuang Hamas untuk mengakhiri perang di Gaza. Dikutip dari Kompas.com, hasil ini terungkap dalam jajak pendapat warga Zionis pada Jumat 11 Juli 2025. Mayoritas warga Israel sebelumnya telah percaya bahwa Israel sudah kalah dalam perang melawan Hamas di Gaza, atau tidak yakin akan hasilnya. Itu terungkap dalam jajak pendapat yang diterbitkan oleh Kan Radio dan dilaporkan oleh kantor berita Ma'at. Jajak pendapat tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Israel akan menolak untuk tinggal di wilayah Gaza setelah perang berakhir. Menurut hasil, hanya 27% warga Israel yang percaya bahwa Israel telah memenangkan perang di Gaza, sementara 35% berpikir Israel telah kalah dan 38% sisanya tidak yakin. Ketidakpastian ini juga tercermin di antara para pemilih partai koalisi, dengan 47% mengatakan Israel telah muncul sebagai pemenang, sedangkan 48% pemilih oposisi percaya negara tersebut telah kalah dalam perang. Jajak pendapat tersebut selanjutnya menunjukkan bahwa hanya 14% warga Israel yang bersedia tinggal di kota-kota di sekitar Gaza pasca perang, dengan 86% yang mengejutkan menolak untuk melakukannya. Sebelumnya, anggota DPR Israel dan mantan wakil kepala Mossad Ram Ben Barak mengatakan bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza adalah sia-sia. Mereka menegaskan bahwa Israel berada di pihak yang kalah dan menghadapi keruntuhan ekonomi. Perang ini tidak memiliki tujuan yang jelas dan jelas bahwa Israel benar-benar kalah. Warga Israel dipaksa untuk terlibat dalam pertempuran di wilayah yang sama dan akhirnya kehilangan lebih banyak tentara. Israel disebut sedang menghadapi kemunduran di panggung internasional. Hubungan dengan Amerika Serikat yang mulai memburuk secara signifikan dan ekonomi Israel menurun. Setiap hari faksi-faksi Palestina melaporkan pembunuhan dan cedera tentara Israel beserta penghancuran kendaraan militer yang seringkali membagikan klip video yang mendokumentasikan operasi mereka. Secara lokal, otoritas Israel menghadapi tuduhan menyembunyikan lebih banyak korban dan cedera di dalam jajaran tentara. Sementara tentara Israel sendiri sudah mulai kewalahan melawan para pejuang Hamas di Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengatakan bahwa mereka telah membunuh puluhan tentara Israel di sebelah timur kota Rafah di jalur Gaza Selatan, yang kemudian mendorong Israel melanjutkan serangan brutalnya di jalur Gaza, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di daerah kantong itu. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang telah memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida dan pengambilan tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Sementara itu, tekanan terhadap Netanyahu kian meningkat setelah ribuan orang turun ke jalan menuntut segera dihentikannya serangan militer di Gaza. Mereka menilai pertempuran yang berkepanjangan hanya memperburuk kondisi ekonomi dan memperbesar penderitaan kedua negara tersebut. Warga Israel juga membawa poster bertuliskan seruan perdamaian dan tuntutan pembebasan semua sandera tanpa syarat. Bahkan suasana protes semakin panas. Hal itu terjadi ketika warga Zionis menyebut kebijakan Netanyahu lebih mementingkan kepentingan politik ketimbang keselamatan rakyat. Selain itu, seruan untuk mencari jalan damai dengan Hamas kini menggema di berbagai kota besar Israel. Tekanan publik ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa masyarakat sudah lelah dengan konflik yang tak kunjung berakhir. Mulai awal tahun 2025 ini saja, warga Israel mulai menunjukkan perasaan muaknya kepada pemerintah. Kepemimpinan Netanyahu, meski ada suara minor yang ingin melanjutkan perang tanpa syarat, kini diterpa kritik tajam terkait strategi politik jangka panjang yang tidak realistis. Sebuah jajak pendapat Israel mengungkapkan bahwa 66% warga Israel tidak puas dengan kinerja tugas Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Sementara 70% percaya pemerintah memprioritaskan kepentingan politik di atas kepentingan negara dan pemukimnya. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh Institut Lazar pada Jumat 28 Maret untuk surat kabar berbahasa Ibrani Ma'arif.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa 66% responden tidak puas dengan cara Netanyahu menjalankan perannya sebagai Perdana Menteri dibandingkan dengan hanya 31% yang puas dengan kinerjanya dan 3% yang tidak menyatakan pendapat. Mengenai pendapat pemilih partai, jajak pendapat menemukan bahwa 86% pemilih Netanyahu dan bloknya puas dengan kinerjanya. Sementara itu, jajak pendapat menemukan bahwa 94% responden yang tergabung dalam partai oposisi merasa tidak puas, menurut sumber yang sama. Warga Israel juga mengkritik kebijakan Netanyahu di masa perang dan keputusan-keputusan berikutnya, yang terbaru menuntut agar Netanyahu membatalkan pemecatannya terhadap Kepala Shin Bet Ronen Bar dan niat pemerintah untuk memecat Jaksa Agung Gali Baharaf Miara. Pihak oposisi memandang keputusan Netanyahu tersebut sebagai langkah untuk mendominasi semua otoritas dan lembaga pemerintah. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel secara resmi berada dalam kondisi perang. Awalnya, rakyat menyatu di belakang pemerintah dan IDF untuk melindungi tanah air. Namun, seiring berjalannya waktu, korban di pihak Israel, baik militer maupun sipil, terus meningkat tanpa kemajuan strategis berarti. Invasi dahsyat Hamas ke dalam wilayah Israel membuat pemerintah Netanyahu mengalami kegagalan intelijen dan menciptakan luka mendalam dalam opini publik. Rentetan peristiwa seperti ini memicu rasa lelah, trauma, dan frustasi mendalam. Militer kelelahan, publik merasa perang stagnan, dan korban demi korban masih terjadi. Di tengah kehancuran yang terus menumpuk, muncul fenomena mengusik. Sebagian warga Israel dianggap mendukung Hamas. Bukan karena mereka setuju ideologinya, melainkan sebagai bentuk ekspresi protes terhadap kebijakan pemerintah. Rakyat Israel lebih takut perang berkepanjangan dibanding ancaman Hamas, sehingga mendukung berbagai kesepakatan penukaran sandera dan gencatan senjata. Netanyahu kini kehilangan kepercayaan mayoritas rakyatnya. Protes publik, supremasi survei anti Netanyahu, dan kehendak untuk mengubah arah negara memberikan tekanan kuat. Keputusan berikutnya akan menjadi penentu apakah ia bisa bertahan lewat rezim perang atau justru menjadi simbol tragedi demokrasi modern, di mana pemimpin terpanjang jabatannya kehilangan simpati karena gagal penuhi harapan rakyat.